Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 3, jumpa lagi dengan Miss Yani ya. Meskipun kita belum bisa tatap muka di sekolah, tapi Miss Yani harap anak-anak kelas 3 semua masih tetap semangat belajar. Belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Oke, di sini Miss Yani akan menjelaskan tentang sikap mandiri. Nah, kemarin kalian sudah mencari tahu tentang sikap mandiri ya, bisa dicari di internet atau di buku PAI ya. Sikap mandiri ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri terbukti. Mulai dari Nabi Muhammad masih dalam kandungan, 6 bulan di kandungan ibunya, beliau sudah tidak memiliki ayah. Ayahnya Abdullah meninggal pada saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di kandungan. Kemudian setelahnya berarti Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Pada saat Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah juga meninggal dunia. Jadi, pada saat Nabi Muhammad usia 6 tahun, beliau sudah dalam kondisi yatim piatu. Beliau sudah tidak memiliki ayah juga ibu. Setelah Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama, ya betul, Abdul Muthalib. Diasuh kakek Abdul Muthalib itu tidak berselang lama, hanya berkisar 2 tahun. Nabi Muhammad pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Setelahnya berarti Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, umur 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya. Nabi Muhammad selalu bersikap mandiri. Artinya, Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang lain. Kalau beliau bisa mengerjakan sendiri, maka beliau tidak akan memberatkan atau menyusahkan orang lain. Terbukti Nabi Muhammad sangat disayang oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah ikut berdagang pamannya, itu ke negeri Syam pada usia 12 tahun. Bayangkan 12 tahun beliau sudah berdagang. Itu menunjukkan kemandirian beliau. Nah, sekarang bagaimana anak-anakku sekalian? Bagaimana sikap mandiri yang bisa kalian contoh di rumah? Misalnya, ini ibu kalian sedang terlalu capek mengurusi pekerjaan rumah, cucian yang menumpuk, kemudian masih masak, kemudian menyiapkan keperluan kalian ya. Nah, kalian bisa membantu meringankan beban ibu kalian dengan cara salah satunya bersikap mandiri. Contohnya ini. Nah, anandaku sekalian, kelas 3, Miss Yani harap kalian bisa merapikan tempat tidur sendiri. Setelah bangun tidur, berdoa bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur ya. Setelah tempat tidurnya rapi, bergegas menuju kamar mandi, berwudu, kemudian sholat subuh. Kalian bisa merapikan kamar tidur kalian sendiri. Itu contoh sikap mandiri. Selanjutnya, kalian juga bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Selanjutnya yaitu contoh menyapu halaman rumah. Itu pekerjaan yang terlihat sangat mudah dan kalian pun bisa melakukannya.
Kemudian ini ada gambar apa anak-anak? Ada piring yang kotor dengan sisa makanan. Apakah kalian sering melakukan ini? Nah, makanan yang dibuang ya. Bersisa artinya mubazir ya. Makanan itu mubazir. Kemudian piringnya masih kotor, kalian meninggalkan begitu saja. Itu contoh sikap mandiri atau bukan? Bukan. Selain sikap pemalas, artinya tidak mandiri ya, itu juga merupakan teman syaiton karena innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah temannya setan ya. Miss Yani harap Ananda sekalian tidak melakukan hal demikian. Selanjutnya, sikap mandiri di sekolahan. Nah, sebelum kalian berangkat sekolah, apakah masih merepotkan orang tua dengan cara biasanya eh, orang tua yang menyiapkan atribut sekolah atau orang tua yang menjadwal buku pelajaran? Itu artinya kalian tidak bersikap mandiri. Miss Yani harap Ananda sudah kelas 3 bisa bersikap mandiri, menyiapkan buku pelajarannya sendiri. Kalau ingin berangkat ke sekolah, menyiapkan bajunya sendiri, kemudian memakai sepatu sendiri. Nah, contoh sikap mandiri. Selanjutnya, eh, sikap mandiri di sekolah selanjutnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan apa yang Miss dan Mister instruksikan, apa yang Miss dan Mister jelaskan. Sikap mandiri di sekolah itu bisa diterapkan ketika kalian menyiapkan alat tulis kalian sendiri, ditaruh di meja sendiri tanpa Miss, aku lupa tidak membawa pensil. Miss, aku lupa tidak membawa buku. Nah, itu sikap mandiri atau bukan? Tentu saja bukan. Contoh sikap mandiri dalam beribadah. Nah, anak yang mandiri dalam beribadah, dia tidak menunggu instruksi atau perintah untuk melakukan sholat. Sholat itu tidak menunggu disuruh. Kalau menunggu disuruh untuk sholat berarti Ananda sekalian mandiri atau tidak? Tidak. Anak yang mandiri harus inisiatif. Kalau sudah ada azan yang berkumandang, maka segera bergegas untuk melakukan sholat. Selanjutnya, ini di jam 1 sampai jam 3, ini ada pembelajaran BTQ ya. Kalian membaca Al-Quran, membaca tilawati, sikap mandirinya bagaimana? Dengan cara tidak mengambek itu sudah merupakan contoh sikap mandiri. Meskipun kalian capek, sudah dari pagi belajar, tapi siangnya masih semangat. Masih semangat dengan dipandu orang tua ya, tentunya dipandu orang tua ataupun guru lesnya. Belajar tilawati online masih tetap semangat. Ya, itu contoh sikap mandiri. Demikian paparan sikap mandiri dari Miss Yani untuk pembelajaran PAI kelas 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.